Hello guys, saya Irul. Welcome back to Flash YouTube Channel. Kejayaan Asus Zenfone series sepertinya memuncak dan berakhir di seri HP yang akan saya review kali ini. Pas awal rilis resmi di Indonesia 3 tahun yang lalu, HP ini menjadi sebuah smartphone kelas mid-range yang punya desain dan fitur premium di masanya. Walau dulu dijual perdana dengan harga 4 juta, tapi waktu itu tetap saja masih terasa value for money. Lalu gimana ya performa HP ini jika untuk digunakan di tahun 2021 ini, yang kini harganya tersisa 1 jutaan aja? Atau udah setara harga HP baru kelas entry? Simak video kali ini sampai habis ya guys. Impresi awal megang HP berdesain mewah dengan build quality yang solid dan kokoh gini tuh terasa banget feel premiumnya. Cuma emang bahan kaca di bagian bodi belakangnya ini masih cukup mudah ninggalin bekas sidik jari. Tombol-tombolnya juga masih terasa empuk dan gak keras. Padahal jelas usia HP ini udah jalan 3 tahun lebih. Meski masih pakai desain layar poni, tapi kualitas layar IPS-nya juga tetap beda loh kalau dibandingin sama panel IPS-nya HP kelas entry. Layar sebesar 6,2 inch ini beresolusi Full HD+, 1080x2260 pixel, yang diproteksi Corning Gorilla Glass. Kalau cuma buat aktivitas harian yang standar hingga untuk menonton video YouTube gini masih enak dengan kualitas warna yang masih tergolong oke. Ditambah lagi HP ini juga punya kualitas audio yang oke juga loh, karena udah pakai dual speaker. Pada waktu itu jelas masih jarang nih yang pakai fitur kayak gini. Nih dengerin sendiri aja ya kualitasnya kayak gimana. Untuk kecepatan sensor sidik jari juga terasa lumayan cepat dengan tingkat akurasi yang tergolong akurat. Dan saat saya cek pakai aplikasi sensor box udah termasuk lengkap juga nih sensor-sensor yang ada di HP ini. Fitur yang banyak dicari seperti NFC juga ada kok di HP ini. Pokoknya dari sisi fitur HP ini sudah tergolong lengkap dan nggak ngecewain. Lanjut ke bagian kameranya. HP ini bersetup dual kamera dengan kamera utama sebesar 12 megapiksel berapertur f1.8 yang support PDAF dan 4-axis OIS dan juga gyro AIS. Didukung lensa ultrawide sebesar 8 megapiksel berapertur f2.0. Di depan terdapat kamera selfie sebesar 8 megapiksel berapertur f2.0 yang juga ada fitur gyro AIS-nya. Hasil jepretan juga masih bisa banget nih kalau sekedar buat foto-foto casual untuk diupload di sosmed. Warnanya vibrant serta dynamic range-nya juga terasa luas. Dan untuk hasil rekaman videonya juga cukup terasa smooth, baik untuk kamera utama hingga kamera selfie-nya. Nih lihat sendiri aja ya hasil foto dan videonya berikut ini. Asus Zenfone 5 ini ditenagai chipset dari Qualcomm Snapdragon 636 yang dipadukan dengan RAM 4GB LPDDR4X dan ROM 64GB bertipe eMMC 5.1. Untuk pengetesan AnTuTu versi 8-nya berhasil mencapai 173 ribuan dengan skor CPU 72 ribuan dan GPU 25 ribuan. Lalu saat dites pakai aplikasi Geekbench 5, single core-nya mencapai 316 poin dengan multi-core mencapai 1299 poin. Core benchmark segitu sebenarnya kalau untuk dipakai harian masih tergolong enak. Tapi kalau buat performa bermain game tentunya sudah terasa kurang powerful. Walaupun sebenarnya masih bisa sih, asalkan jangan dipaksa pakai settingan terberatnya. Contohnya game PUBG Mobile nih, paling enak di settingan Smooth High dengan sensor gyro yang responsif dan gak delay. Jadi bikin makin enak nih buat mainin game yang satu ini. Namun frame drop yang wajar tetap terasa ketika di momen tertentu. Namun overall masih cukup playable.
Pokoknya gameplay game satu ini di HP ini masih tergolong oke ya. Selama 30 menit bermain, baterainya berkurang sekitar 15% dan suhu panas maksimal di 42 derajat Celcius. Lalu saya coba juga buat mainin game berat kayak Genshin Impact. Kalau pakai settingan default, ternyata game ini masih tergolong playable. Walaupun tetap bakal ada frame drop saat bertarung melawan monster dan full efek animasinya muncul. Apalagi suhu panas HP-nya bikin gak nyaman nih buat mainin game ini terlalu lama. Selama 30 menit bermain, baterainya berkurang sekitar 18% dan suhu panas maksimal di 45 derajat Celcius. Nah, paling enak sih kalau buat main game MOBA kayak gini. Walau belum bisa pakai grafis rata kanan, tapi tetap masih enak buat dimainin. Cuma ya tetap kalau dipaksa, lama-lama bakal terasa frame drop juga. Apalagi kalau mainnya pakai koneksi jaringan ya, bukan pakai wifi seperti saat saya tes ini. Selama 30 menit bermain, baterainya berkurang sekitar 14% dan suhu panas maksimal di 41 derajat Celcius. Buat nonton YouTube selama 30 menit dengan brightness dan volume di 50%, baterainya berkurang sekitar 5%. Namun sayangnya saat saya tes pakai aplikasi PC Mark-nya error nih. Tapi untuk screen on time-nya sudah bisa mencapai 8 jam 17 menit. Dengan kapasitas baterai yang cuma 3300 mAh, tentunya endurance baterainya masih tergolong oke ya. Namun tetap saja bakal terasa boros jika untuk pemakaian yang rutin atau kinerja yang lumayan berat. Kesimpulannya, buat sebuah HP yang kini harganya udah setara HP kelas entry, jelas Asus Zenfone 5 ini makin worth ya untuk dimiliki. Walaupun tetap lebih cocok buat HP kedua yang performa dan kualitas kameranya masih oke dan nggak ngecewain. Kelemahan HP ini menurut saya cuma satu sih, yaitu pada kapasitas baterainya yang cuma sebesar 3300 mAh. Jelas untuk kebutuhan yang intens saat ini bakal terasa kurang dan bakal terasa banget borosnya. Tapi kembali lagi ya, kalau cuma buat HP kedua tetap saja masih oke dan kekurangannya jadi nggak begitu terasa. Buat yang dulu pengen beli HP ini tapi dirasa harganya masih tinggi, mungkin inilah waktu yang tepat buat beli HP yang satu ini. Mau beli bekas review ini juga boleh banget, linknya ada di kolom deskripsi ya. Terima kasih yang udah nonton video ini sampai habis, semoga bermanfaat dan sampai ketemu lagi di video berikutnya.